Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari 7 tahapan proses pembelajaran peningkatan wirausaha perbitan, yaitu pembelajaran bahasa peningkatan wirausaha perbitan atau Language Learning, di mana ada pre-writing, drafting, revising, editing, layouting, marketing, delivery. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan eh, kelima, kelima jadi editing. Jadi rewriting, drafting, revising, editing. Oh, keempat. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya dalam video ini apa saja itu yang dipahami dalam konteks pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha pada tahapan proses editing. Baik, definisi dari editing yaitu adalah editing is the process of selecting and preparing written, visual, audible, and film medium used to convey information through the process of correction, condensation, organization, and other modification in various media, performed with the intentions of producing a correct, consistent, accurate, and complete output. Nah, di sini proses penyuntingan adalah proses menyempurnakan, menyiapkan naskah, apakah itu naskah tertulis, naskah visual ataupun audio, baik itu berupa film, yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui proses perbaikan, condensation, penyempurnaan, pengorganisasian, dan berbagai modifikasi di berbagai media ya. Yang tentu saja bertujuan untuk menghasilkan output yang sempurna, akurat, konsisten, dan korek, benar. Itu salah satu tujuan dari proses printing. Nah, berikut kita lihat uh, checklist. Setidaknya ada 4 pendekatan kegiatan proses printing itu yang disebut ada unsur grammar, ada sentence structure, ada punctuation, ada mechanic and usage. Di mana secara pragmatik ada mechanical editing, substantive editing, dan pictorial editing. Nah, kita lihat coba unsur grammar ya. Pada tahapan penyunting unsur grammar, there are some sentences actually sentence fragments. Right? Some sentences run on sentences, how can I correct them? Itu sebuah proses yang dipahami ya. Do some sentence need a conjunction between independent clauses? Jadi apakah kalimat membutuhkan conjunction di antara clause yang independent, right? Yang independent. And does every verb agree with its subject? Apakah verb yang digunakan itu cocok dengan subjek yang ditetapkan ya? Is every verb is in the correct tense? Apakah setiap kata kerja sudah ada pada posisi tenses yang benar gitu? Are tense form, especially for irregular verb, written correctly? Apakah bentuk-bentuk tenses terutama untuk kata kerja irregular juga tidak beraturan tertulis dengan baik? Have I used subjects, object, and personal pronoun correctly? Apakah saya sudah menggunakan subjek, objek, dan juga personal possessive pronoun secara benar ya? Have I used who and whom correctly? Apakah saya sudah menggunakan bentuk who dan whom secara benar ya? Is the sentence of is the antecedents of every pronoun clear? Apakah antecedent dari setiap pronoun jelas ya? Do all personal pronouns agree with their antecedents? Have I used the correct comparative and superlative form of adjective and adverb? Is it clear which word a particular phrase modifies? Or is it a dangling modifier? Jadi, apakah sudah jelas apakah kata-kata yang digunakan itu particular phrase modifier atau dangling modifier? Jadi modifier yang base maupun campuran. Lanjut. Nah, let's see sentence structure. Sentence structure. Sentence structure are all my sentences simple sentences, or do I vary my sentences structure?
Have I choose the best coordinating and subordinating conjunction to join clauses? Jadi sini sebuah pertanyaan yang harus dipahami. Apakah kalimat saya itu simple sentences atau apakah sebuah varian kalimat-kalimat yang berbasis structure atau apakah susah sudah memilih koordinasi dan subordinasi dari conjunction yang benar dalam sebuah clause. Dan yang have I created long overpaid sentences that I should be shortened for clarity? Apakah saya sudah membuat kalimat-kalimat yang panjang ataupun kompleks ya, yang harus jelas dan juga pendek ya. Pendek. Do I see any mistake in parallel structure? Apakah saya melihat ada beberapa kesalahan di struktur-struktur yang paralel gitu ya, sejalan. Ya. Lanjut. And then punctuation. Is punctuation right? Does every sentence end with the correct end punctuation? Apakah setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda baca yang benar atau belum? You can just it your sentences. Can I justify the use of every exclamation point? Apakah Anda tentu saja bisa menjustify menentukan apakah pemakaian untuk tanda baca atau tanda koma atau tanda seru sudah benar pada setiap kalimat. Have I used apostrophe correctly to write all singular and plural process for? Apakah saya sudah menggunakan pemakaian apostrophe ya, apostrophe tanda koma di atas untuk menulis semua bentuk singular dan plural untuk possessive pronoun. Have I used quotation mark correctly? Apakah saya sudah menggunakan tanda kutipan yang benar pada sebuah kalimat, sebuah pertanyaan yang mungkin muncul pada saat Anda memposisi sebuah artikel yang berbentuk punctuation. And then mechanic and usage. Can I find any spelling error? How can I correct them? Have I used capital letter where they are needed? Have I written abbreviations where allowed correctly? Can I find any error in the use of commonly confused word such as to, or to? Jadi di sini tentu saja Anda mencoba mencari apakah dalam sebuah kalimat itu ada salah-salah, salah huruf, salah frase, salah klausa, atau salah kata, atau salah tanda baca ya, di mana Anda berkewajiban untuk mengoreksinya, mengerti sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu saja nanti menggunakan simbol-simbol penyuntingan yang kita perkenalkan pada bentuk kalau aplikasi lain, di mana simbol itu menjadi alat penyuntingan yang digunakan sedunia. Jadi di dunia manapun dalam konteks industri pendidikan, they use that symbol. So I will explain it about that symbol some in case with other application. Jadi nanti ada penjelasan khusus tentang penamaan simbol-simbol itu, di mana ada lembar wasit atau penuntingan naskah. Terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan dalam konteks pembelajaran di sini adalah pembelajaran editing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.